Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Ramadan, NIM 2019-256. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soranas, NIM 2019-269. Saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap harta benda. Pertama-tama, kejahatan. Apa sih itu kejahatan? Kejahatan itu adalah perbuatan pidana berat di mana ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara atau hukuman mati, serta hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Adapun pengertian dari harta benda, yaitu segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Jadi, kejahatan terhadap harta benda yaitu suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan cara melawan hukum. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu merugikan kekayaan harta orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain. Kedua, pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara bertentangan dengan hukum. Adapun unsur-unsur kejahatan terhadap harta benda, yang pertama itu unsur objektif. 1. Perbuatan material. Kedua, benda atau barang. Ketiga, keadaan. Keempat, upaya yang digunakan. Dan terakhir, akibat konstitutif. Unsur subjektifnya yaitu kesalahan dan melawan hukum. Pertama-tama saya akan menjelaskan pencurian. Pada bab XX2, pencurian dalam bentuk pokok, pada pasal 362. Unsur objektifnya, pertama perbuatan mengambil, kedua benda, ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Subjektifnya itu dengan maksud memiliki barang, kedua melawan hukum, ketiga memiliki barang bagi diri sendiri. Dapat diancam pidana maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp60. Adapun pencurian berat pada pasal 363, yang pertama itu pencurian ternak, kedua pencurian saat kebakaran, ketiga pencurian di waktu malam hari, keempat dilakukan 2 orang atau lebih, kelima upaya yang dilakukan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, dapat diancam pidana maksimal 7 tahun jika dilakukan. Poin 3 disertai 45, dapat pidana maksimal 9 tahun. Adapun pencurian ringan pada pasal 364, pertama itu perbuatan dalam pasal 362, 363. Keempat-limanya jika tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup, harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25. Ancaman pidananya maksimal 3 bulan dan denda Rp60. Pencurian oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama pada pasal 365. Pada ayat 2 diancam pidana penjara maksimal 12 tahun, di mana itu dilakukan di malam hari, jalan umum atau kereta api. Dilakukan 2 orang atau lebih jika upaya merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu. Ketiga, mengakibatkan luka berat. Pada ayat 4, pidana mati atau seumur hidup maksimal di penjara 20 tahun jika mengakibatkan luka atau mati dilakukan 2 orang atau lebih disertai poin 1 dan 3. Pencurian dalam lingkungan keluarga. Ayat 1 tidak dituntut pidana. Semua unsur pada pasal 362 ditambah dengan unsur khusus. Yang pertama itu ada hubungan pelaku dengan korban sebagai suami istri, tidak terpisah meja dan tempat tidur atau harta. Kedua, unsur objektifnya milik suami istri. Ayat 2, penuntutan jika diadukan
semua unsur pasal 362 atau ditambah unsur khususnya. Yang pertama, pelaku atau pembantu ialah suami istri, terpisah tempat tidur dan hartanya. Pelaku atau pembantu ialah keluarga sedara. Adapun menurut Simons, objek pencurian yaitu segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penggelapan. Terdapat pada pasal 372 sampai dengan 377, di mana unsur objektifnya pertama itu memiliki, kedua barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, ketiga barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan. Unsur subjektifnya pertama sengaja, dua melawan hukum. Dapat diancam pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp60. Berlaku juga ketentuan pasal 367 penggelapan dalam lingkungan keluarga. Selanjutnya, penadahan. Penadahan adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Unsur-unsurnya pertama itu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah. Kedua, untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan suatu barang. Ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan. Adapun unsur-unsur subjektifnya, yang mengetahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Jenis-jenis tindak pidana penadahan. 1. Penadahan ringan pada pasal 482. Barang yang diperoleh dari kejahatan ringan yang diatur pada pasal 364, 373, dan 379. Ancaman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Penadahan biasa hanya perbuatan yang diatur pada pasal 480 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Penadahan sebagai kebiasaan pada pasal 481. Penadahan tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi berulang-ulang atau telah menjadi mata pencaharian. Ancaman pidananya paling lama 7 tahun, dapat dicabut haknya pada pasal 35. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana dengan tema kejahatan terhadap benda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerasan atau pengancaman, pemalsuan, dan penghancuran atau perusakan. Pemerasan itu masuk ke dalam pasal 368 KUHP dan pasal 369 KUHP. Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan pasal 369 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang untuk menghapuskan piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Pasal 38 tersebut
pemerasan dengan kekerasan, sedangkan pasal 39 disebut pemerasan dengan menista. Bedanya terletak pada alat yang digunakan untuk memaksa. Kalau pasal 368 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pasal 369 menggunakan alat akan menista atau menista dengan surat atau akan membuka rahasia. Contoh kasus terjadi di Cimanggis, Depok. Tiba-tiba datang 3 pelaku mengancam akan membacok korban jika tidak diberikan HP. Sesuai kejadian, korban melapor peristiwa tersebut pada temannya dan mendatangi para pelaku. Namun pada saat yang sama polisi melintas dan langsung menahan semua pelaku. Dan mereka dijerat dengan pasal 368 karena mengancam dengan kekerasan. Yang selanjutnya adalah perusakan barang. Perusakan barang dimuat dalam pasal 406 KUHP yang berbunyi ayat 1 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp4.500. Dan ayat 2 yang berbunyi hukum yang sama dijatuhkan kepada mereka yang dengan sengaja atau secara melawan hukum membunuh, merusak, yang membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan seekor hewan yang seluruhnya. Atau contoh kasus adalah pelarangan sholat ibadah Idul Fitri yang dilanjutkan dengan perusakan dan pembakaran masjid oleh sekelompok orang di Kabupaten Tolika, Papua. Hari Kurniawan, Sekjen SNH Advokat Center mengatakan bahwa pelarangan dan perusakan rumah ibadah merupakan kejahatan yang dapat dihukum berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut ketentuan pasal 156A KUHP yang dihubungkan dengan pasal 4 Penetapan Presiden No. 1 atau PNSP tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama telah diatur secara jelas bahwa segala bentuk penodaan terhadap agama di Indonesia dapat diancam dengan hukuman penjara. Begitupun pula perbuatan melarang atau merintangi atau menghalang-halangi sengaja bentuk upacara keagamaan juga dapat dihukum menurut ketentuan pasal 175 KUHP. Untuk kejahatan pasal 156A KUHP diancam hukuman penjara 5 tahun, sedangkan kejahatan pasal 175 diancam hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Dan menurut dari pasal 406 KUHP juga dapat ditetapkan pada kasus tersebut. Kasus ini karena sekelompok orang tersebut melakukan tindak pengerusakan, pembakaran masjid dan kios-kios milik warga yang berada di sekitar tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Dan pasal 406 KUHP sengaja dibentuk penghancuran dan perusakan barang milik orang lain sengaja dan melawan hukum hingga barang tersebut tidak dapat dipakai lagi dengan ancaman penjara 2 tahun 8 bulan. Dan selanjutnya adalah pemalsuan. Di sini banyak pasal tentang pemalsuan. Saya akan fokus tentang pemalsuan surat masuk ke dalam pasal 263 KUHP, tindak pidana pemalsuan surat, yang berbunyi ayat 1 yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan semua hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsu surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan ayat 2 yang bunyi diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau
yang dipalsukan seolah-olah sejati jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian. Contoh kasus dikutip dari laman merdeka.com. Gara-gara ingin menikah lagi, seorang wanita yang lebih muda terjadi pada warga perumahan Pondok Ranapaten, Latah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dipenjara selama 8 bulan. Pasalnya, dia terbukti memasukkan data yang di dalamnya ada akta perkawinan yang tercatat di kantor urusan agama KUA, dan Doni diketahui telah menyerahkan data diri yang tidak benar. Doni itu ya si pelaku, dan menggunakan sebagai syarat nikah di KUA di Semarang Barat, di kota Semarang. Setelah data lengkap, dia kemudian menikah lagi dengan Sri Darwati, warga Semarang Barat, pada 4 Juli 2012. Dan dalam kasus ini, Doni itu si pelaku dinyatakan telah melanggar ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP. Selain itu, majelis hakim meminta agar akta pernikahan sudah terlanjur jadi dan pernikahan kedua kembali ke KUA Semarang Barat, dan perkawinan yang dilakukan batal demi hukum. Di sini dia memalsukan surat dan kena pasal 363 ayat 1.